Ya, kita mulai saja ya, nggak apa-apa, kurang 11, ini mengingat waktu ya. Salam sehat Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pagi ini Pak, halo apa kabar Pak Waluyo, Prof Halo Waluyo? Pak Ya, Amir. terima kasih atas kehadirannya. Mau maju lagi, kepotong tangan saya. Ya sudah, begitu saja. Pada pagi hari ini kita punya acara spesial untuk bincang santai dengan Pak Waluyo. Ini bincang santai ini menyambung dari 2 pekan yang lalu berbicara mengenai masalah kota-kota metropolitan Banjir. di pinggir pantai ya. Apa yang dihadapinya? Kita pada pagi ini akan berbicara dengan Prof. Waluyo mengenai masalah ini. Sebelumnya saya perkenalkan narasumber kita adalah Bapak Waluyo Hatmoko. Beliau adalah pensiunan Departemen Pekerjaan Umum, sekarang dirubah menjadi Kemen PU, Kementerian Pekerjaan Umum. Beliau dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, ya. Dan beliau saat ini sudah tidak berkantor di PU lagi, tetapi beliau mengajar di mana-mana. Di antaranya adalah Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani, kemudian di Institut Teknologi Nasional ITENAS, dan selanjutnya juga mengajar di Politeknik PU. Politeknik PU ini adalah politeknik kepunyaannya PU. Dan yang Di terakhir Semarang itu ya. dia adalah merupakan pelatih tingkat nasional bioenergy power. Hebat sekali. Banyak yang dia kerjakan saat ini. Dan hari ini kita berbicara dengan beliau mengenai masalah tidak jauh dari masalah kota-kota, masalah kota-kota di pinggir pantai, termasuk juga yang lebih luas lagi adalah mengenai masalah banjir yang diakibatkan curah hujan dan landscape dan sebagainya. Baik, Pak Waluyo, kami boleh bertanya sedikit kepada Pak Waluyo. Kita ini yang tinggal di Jakarta ini ya, di Jakarta ini sudah biasa menghadapi banjir gitu, Pak, banjir. Banjir terjadi di mana-mana. Bahkan tidak cuma di banjir, tidak cuma di hulu maupun di hilir, tetapi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah Pondok Kelapa, di dekat rumahnya Pak Istiar, itu juga Oh, banjir. Pondok Kelapa banjir juga ya. Iya, banjir juga Pondok Kelapa. Oh, Itu rumah Pak Istiar ada di Kapling DKI juga kena banjir. Terlepas dari persoalan banjir karena apa? Nanti kita bahas. Bagaimana pemerintah Indonesia dan menghadapi masalah banjir ini yang terjadi di mana-mana? Silakan Pak Waluyo. ya. Kalau pemerintah memang harus hadir untuk menjaga supaya masyarakat tidak terkena banjir. Itu memang kewajiban pemerintah ya, walaupun bersama dengan masyarakat. Dan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan antara lain membangun infrastruktur ya. Tapi sebetulnya bukan hanya dengan bangunan saja seperti yang pernah kita bahas selasa yang lalu bahwa di Belanda mereka bikin tembok tinggi ya. Jakarta juga ada rencana tembok tinggi. Nah, ini memang kalau mau banjirnya tuntas memang harus dibuat semacam polder namanya seperti yang di Belanda. Saya izin share screen ya. Ya, ini. Jadi nyambung yang kemarin, jadi supaya tidak banjir itu kita harus dilindungi dengan infrastruktur, yaitu tanggul ini. Contohnya tanggul ini, ya. Ini yang di Belanda juga begitu. Jakarta juga begitu. Dan polder ini sudah ada di beberapa tempat di Jakarta, ya. Masalahnya kalau kita bikin tanggul, air dari luar tidak masuk ke tempat kita, aman kita. Tapi air hujan yang turun di tempat kita itu akan bisa jadi banjir juga. Lalu harus dibikin kolam, kolam tampungan. Kalau hujannya besar sekali, bisa banjir juga, harus dipompa keluar. Nah, ini adalah pengendalian banjir dengan infrastruktur yang sempurna, yang namanya sistem polder. Kalau di Belanda itu mompanya itu pakai windmolen, kincir angin yang sering kita lihat kalau ada di Holland Bakery itu dulu digunakan di Belanda untuk memompa air ke laut ya. Tapi sekarang sudah diganti jadi objek wisata.
di Jakarta ada beberapa sistem polder seperti ini, yaitu infrastruktur yang sempurna, antara lain di Pantai Indah Kapuk dan di Pluit. Ya, Pantai Indah Kapuk saya juga ikut merencanakan. Jadi di situ ada bagian yang paling mahal yaitu Danau Mediterranean. Ya, danau itu adalah untuk menampung air hujan yang jatuh di kawasan PIK. Dan air danau itu dikendalikan dengan pompa dibuang ke laut kalau tingginya sudah tidak sesuai dengan yang direncanakan. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini kalau mengendalikan banjir Jakarta secara tuntas, yaitu dibangun tadinya kalau ada banjir ya banjir, air laut juga masuk. Lalu kita bikin di bawahnya ini kita bikin tanggul, rencana tanggul raksasa mungkin ya. Jadi air laut tidak akan masuk, tapi air sungai dari hulu akan jadi banjir juga karena itu harus dipompa ke laut ya. Jadi ada sistem kolam dan ada sistem pompa. Ya demikian kira-kira Pak Terima kasih. Amir. Sebetulnya saya juga mau tanya mengenai. Secara struktur itu ya, secara Oh iya, struktur iya, kalau terima kita kasih. mampu, kalau duitnya banyak itu. Iya, terima kasih. Dari kemarin, dari beberapa waktu lalu kita sering mendengar mengenai folder. Sekarang menjadi jelas. Folder itu gampangannya adalah tanggul-tanggul dan dipompa dengan di beberapa negara dengan kincir angin. Ternyata kita di Jakarta sudah banyak sekali kincir angin dengan judul Holland Bakery. Iya, tapi sekarang sudah bagus sekali. Lalu mengendalikan banjir ini kan itu setelah ada banjir lalu air naik ke atas. Tapi sekarang masalahnya bagaimana mengendalikan supaya jangan banjir, jangan masuk ke situ. Di hulu atau di tengah-tengahnya bagaimana, Prof? Ada kiat-kiatnya? Betul. Jadi yang tadi itu kalau banjirnya sudah dekat pada kita, Iya, jangan sampai air itu kena kita ya. iya, Tapi lebih baik kita mencegah. Nah, mencegah itu adalah dari sumbernya. Sumbernya yaitu kalau Jakarta mungkin daerah hulunya di daerah iya, Bogor Puncak. Jadi iya, pelestarian das hulu itu yang utama. Utamakan dulu pelestarian das hulu. Tapi seringkali bagian hulu sudah nggak bisa dihutankan lagi, iya, sudah rusak ya. Ya, iya, oleh karena itu misalnya di puncak ya itu dibangun dua bendungan kering, waduk kering, yaitu Sukamahi ya, Sukamahi dan Ciawi ya. Dua waduk kering itu dia tidak berisi air, tapi pas hujan besar maka menampung air sehingga airnya sementara itu tidak langsung ke Jakarta. Itu bisa mengendalikan banjir sekitar 14% kalau nggak salah. iya. Bagus, terima Jadi, kasih. jadi yang hulu itu penting sekali, tapi kalau sudah dekat kita ya harus kita kendalikan. Kalau Iya, kita iya. mampu Iya, mengendalikan. terima kasih, Prof. Kemudian di hulu itu kita umpamanya tinggal di hulu, di pegunungan-pegunungan. Itu banyak katanya hal-hal di area tanah kita yang kita sendiri lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Apa saja sih kira-kira aturan yang harus kita ikuti sebagai penduduk di hulu? Apa saja? Misalnya. Ya, itu ada peraturan mengenai apa bahwa kawasan das itu 30% harus berupa hutan itu. Oh, iya, 30% dari das. iya, iya, Itu harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi iya, kenyataannya sulit sekali ya. iya. Yang kedua adalah luas eh, lahan terbuka kita ya. Kawasan terbuka kita harus cukup luas ya. Iya, Persentasenya itu iya, harusnya cukup luas. Saya juga lupa berapa persen ya. iya, iya, Tapi iya, Tapi iya, itu sangat penting sekali, jangan iya. sampai semuanya itu bangunan sehingga air hujan turun langsung jadi Ya, banjir. atau umum yang kita sebut sebagai building coverage ya. Di luas kita itu Nah, itu building coverage-nya itu tidak boleh lebih dari 70%. Kawasan ini, kawasan sana lain tujuh lagi. puluh persen Kawasan, angkanya ya. Saya ya, baru tapi lupa tidak itu semua. angkanya. Ada Building ada coverage. ada, ada sebuah kawasan yang boleh sampai 80%. Ada yang cuma 50% sesuai dengan tata kota yang waktu kita minta izin IMB. Tapi yang penting adalah tepati apa yang diatur oleh pemerintah. Coba bayangkan, kalau airnya harus meresap di situ, tapi tidak bisa gara-gara kita membuat floor pakai betonan. Nah, ini juga bahaya. Kiranya begitu saya kira. Ya Tapi untuk kira itu
Iya, Jadi harus diusahakan supaya airnya itu tidak keluar dari halaman kita. iya, iya betul. Jadi namanya zero delta Q. Kita tidak Iya, menyumbang banjir pada masyarakat. iya, iya. Caranya dengan kita membuat sumur-sumur resapan. Ya, ya, itu pentingnya sumur resapan, termasuk juga building coverage itu jangan kita di daerah atas ya, di daerah atas. Tapi ini semua ada di perkotaan juga building coverage juga berlaku. Kita harus punya halaman. Cuman persentasenya building coverage-nya itu kira-kira sekitar 90%, 10% terbuka. Ya, terima kasih Prof. Waloya. Tapi langkah-langkah langkah bersama yang kita atasi di daerah perkotaan seperti kita Jakarta ini menghadapi banjir, kemungkinan banjir. Apa kira-kira ya langkah-langkah yang harus kita lakukan yang berada di Pondok Kelapa ini, yang notabene di hilir ini? Apa Ya, kira-kira? jadi kalau kita mampu ya kita kendalikan banjir. Ya. Tapi kalau tidak mampu ya kita harus ngungsi. Ya. Kalau kita nggak bisa apa-apa ngungsi. Ya. Jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama kalau kita mampu kita kendalikan banjirnya, bikin bangunan-bangunan itu. Kalau kita nyerah, ya menjauh dari banjir, ngungsi ke Bandung misalnya. Karena kita pemerintah sudah menyediakan peta rawan banjir, daerah mana yang sering banjir. Ya. Ya, Tapi ya, kalau nggak mau ngungsi, misalnya teman-teman di Kampung Melayu dan di pinggir Kali Malang itu ada teman-teman saya juga, mungkin di Pondok Kelapa juga begitu, mereka biasa dengan banjir. Ya udah ya, banjir datang kalau di Kampung Melayu itu begitu Katulampa siaga 1, mereka tahu 4 jam lagi banjir akan sampai. Jadi mereka naik ke atas, banjir biarkan datang, lalu kalau sudah selesai beres-beres kembali lagi. Ya. Jadi ya, hidup damai bersama banjir atau living in harmony with water. ya, Contohnya ini rumah panggung ini di Bandung ini. Ini daerah banjir, maka dibuat hotel dan restoran yang eh, bersahabat dengan lingkungan. Jadi ikan-ikannya masih ada dan malah jadi objek wisata. ya, Ini di ya, ya. Jepang ya. Di Jepang lapangan tenis itu tempat nampung air banjir. Pas musim panas main olahraga di sini seperti di GBK gitu ya. Tapi pas musim hujan maka menjadi tempat banjir sehingga rumah-rumah penduduk tidak kebanjiran. Jadi ada tren baru yaitu kita tidak kita anggap baik kita bersahabat lah dengan banjir, living in harmony with water. Jadi Ya, banjir boleh ada tapi jangan sampai merugikan kita. Dan ya. itu syaratnya harus ada peringatan dini. Kita harus tahu kapan akan terjadi banjir, sehingga kita sudah siap menghadapinya. Iya, iya, iya. Terima kasih, Prof. Waluyo. Banyak sekali informasi yang tadinya kita tidak tahu, ternyata sekarang menjadi lebih jelas lagi. Tapi ketinggalan kita, apa yang tadi yang dibicarakan? Jangan lupa, lihat saja di YouTube yang akan kita keluarkan kemudian. Ya, terima kasih sekali, Prof. Waluyo. Banyak sekali Sama-sama Pak informasi. Amir. Ya, ya, terima kasih. Dan mengingat waktu, sekarang sudah jam 7 lebih 1 menit. Tidak apa-apa, 1 menit. Selamat jalan Prof. Waluyo. Kemudian kita semua nanti ketemu lagi. Kita kembali ke acara kita. Niat sudah siap dengan acara kita ini ya. Niat, selamat pagi Niat. Assalamualaikum Selamat Niat. pagi. Selamat Ya, pagi Pak Amir. ya, ya. Terima kasih Ya, Niat sudah siap. Maka ya, waktu selanjutnya kita akan mengikuti acara kita. Kami persilahkan Niat untuk melanjutkan acara ini. iya Pak. Mari kita lanjutkan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat bertemu kembali bersama saya Adelina dari Pokel 9 dan Bapak Amir dari Pokel 2 pada hari Selasa tanggal 5 Maret. Selamat bergabung dengan latihan virtual BEP KBI Komisariat Pondok Kelapa yang ke-1309. Dan susunan acara pagi ini adalah berdoa, tata tertib, Mars BEP, yel-yel, daftar pemandu, refresh video Gubers, latihan bersama, doa penutup dan ucapan terima kasih. Dan untuk berdoa, kami persilakan Pak Amir. Terima kasih Niat.
Mari kita masing-masing berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa berkumpul walau hanya lewat virtual. Semoga kita juga dikaruniai kesehatan. Kita doakan kepada penemu Bioenergy Power, Bapak Hari Jauhari Angga. Semoga apa yang diwariskan, yang selalu kita ikuti setiap saat, menjadi amal jariah yang tidak terputus buat beliau. Semoga kegiatan olah nafas dan olah gerak dalam BEP yang kita lakukan setiap hari ini nanti, dan hari ini akan kita lakukan secara virtual, menjadikan kita lebih sehat, bugar, bahagia, lahir dan batin. Kepada teman-teman yang berhalangan, masih sakit di rumah ataupun di rumah sakit, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan BEP, mohon dapat segera Allah sembuhkan. Doa sesuai dengan agama kita masing-masing, kita mulai. Amin ya rabbal alamin. Silakan lanjut, lihat. Ya, Pak. Dan selanjutnya saya akan bacakan tata tertib. Yang pertama, host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan. Dan untuk pemandu yang akan bertugas, silakan unmute sebelumnya. Para pemandu melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute saat sudah selesai memandu. Pemandu pertama melakukan refresh dan pemanasan terlebih dahulu. Pemandu terakhir mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup. Sebaiknya memandu dengan ritme yang standar, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga dapat diikuti semua peserta secara mengalir tanpa jeda. Pak Amir, lanjutkan Pak Amir. Ya, dan ini anjuran ya untuk seluruh peserta Latber. Saat jalannya latihan ini mengambil posisi agar terlihat di kamera ya, dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Dari lutut ini sampai sedikit di atas kepala. Ini kosong untuk lahan kita dan tangan kita. Dan dari lutut ini masih juga kurang mundur saya ya. Semua diharapkan peserta Bioenergy Power Latber kali ini bisa mengambil posisi seperti itu. Jangan terlalu dekat ya. Kemudian yang selanjutnya yang menggunakan dua perangkat agar salah satunya dimatikan koneksinya dari Zoom agar kita bisa bersih. Silakan lanjut. Nih. Mas BEP. Indonesia menjaga kesehatan kita melalui olah nafas tanpa alat dan obat. Kesehatan untuk Nusantara, memajukan kesehatan bangsa, itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Marilah Bebas Indonesia, menjaga kesehatan kita melalui olah nafas tanpa alat dan obat. Seluruh Nusantara meraih kesehatan bangsa, itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Berpikir
berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap hari. Setiap hari. Nah, lima. Mau coba? Ya, baik. Para bebas sebelumnya yuk Bu Nining kita mute beberapa teman kita. Kita masuki acara meneriakkan yel-yel untuk menambah semangat kita. Paling mudahnya 245. Ya, kita mulai dengan yel-yel saja. Kami akan teriakkan salam sehat dibalas dengan salam sehat selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Setelah kita teriakan bebas lalu dijawab dengan sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes, yes. Sebentar sebelumnya kita mute ya, sudah di mute ya. Baik, siap semua, dibuka saja mikrofonnya agar suara kita bisa jelas sampai ke kita semuanya. Mari, salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Bebas. Sehat. Bugar. Produktif. Bahagia. Luar biasa. Yes, yes, yes. Terima kasih perhatiannya. Lanjut. Dan selanjutnya saya akan bacakan daftar pemandu. Yang pertama, adik saya tercinta, Asneli Dewita, dengan refresh dan pemanasan dari Pokel 1. Yang kedua, Bapak Betrizal dari Riau. Yang ketiga, Ibu Meti Permanawati dari Pokel 9. Selanjutnya yang keempat adalah Ibu Tuti Sani dari Samamuka. Yang kelima adalah Ibu Rini Utami dari Pokel 8. Siap. Ya, terima kasih Bu Rini. Yang terakhir ditutup oleh Bapak Alfian Sani dari Samamuka. Dan dibantu dengan beberapa teman-teman co-host. Ya, Bu Adrina siapa saja? Co-host pagi ini adalah Bu Epi, Bu Nining, Bapak Amiruddin, Bapak Burhan, dan Bapak Pratomo. Terima kasih para co-host. Lanjut. Selanjutnya video. Putih putih melati, mekar di taman sari, semerbak wangi, penjuru bumi, seri-seri melati, bersemi anggun asri, ku cipta dalam gubahan seni, tajuk bak permata
Baik, kita segera memulai dengan acara kita dengan Pemandu pertama. pemandu pertama, tetapi kelihatannya Bu Dewi tidak kelihatan. Agar Pak Bet Rizal siap, mohon Pak Bet siap. Sinyal kali ya. Ya, apapun sekarang Pak Bet Rizal silahkan. Saya kan nomor 2, Pak. Ya, tapi karena berhalangan yang Bu nomor Dewi satu. dulu, Bu Dewi ada, Bu Dewi ada. Ada, Oh, Pak. ada ya. Tadi tidak ada. Oh, sudah ada sekarang. Silakan. Ya. Tadi hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat. Salam sehat. Pagi hari ini saya ditugasi memandu yang pertama dan konsekuensinya adalah memberikan refresh berikut mengawali pemanasan. Refresh saya pada pagi hari ini, apa ya? Karena semua Bapak Ibu di sini udah paham dengan BEP. Paling saya ingin mengingatkan saja mengenai pola hidup kita menurut BEP. Jadi di dalam kita melakukan BEP, kita harus memperhatikan yang kita kenal dengan 3 pola hidup. Jadi yang pertama itu selalu berpikir positif. Jadi apapun kita akan mengambil yang positifnya. Karena kalau kita, ini menurut penciptanya ya, menurut guru besar, kalau kita berpikir negatif, menyedot energinya akan lebih besar. Bisa menyedot energi sampai dengan 80%. Jadi makanya kita selalu berusaha berpikir positif. Jadi kalau saya pribadi untuk berpikir positif ini saya menyimpulkan selalu bersyukur dan bersyukur. Itu memang perlu perjuangan ya. Kadang-kadang ada pengaruh-pengaruh akhirnya agak menyimpang ke yang negatif. Ya itulah yang kita berusaha untuk selalu berpikir positif. Kemudian pola makan dan minum. Jadi pola makan dan minum ini ditentukan oleh tiga kriteria. Satu, apa yang kita makan. Yang kedua, kapan kita makan. Yang ketiga, bagaimana kita makan. Jadi kalau yang pertama itu apa yang kita makan, mungkin ya dari dulu kita udah tahu gizi seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian kapan kita makan? Menurut dari buku Bioenergy Power, Hari Angga memberikan waktu makan 2 kali sehari. Jadi jam 9 pada pagi hari, kemudian antara jam 16 sampai dengan 18. Jadi diharapkan jam 18 itu ibaratnya sudah tutup dapur. Kalau saya dengan Mas Fadil tutup dapurnya setelah sholat maghrib. Jadi setelah sholat maghrib kita makan malam, dah dapur tutup. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga adalah cara kita makan. Jadi cara kita makan, bahwa kalau dulu kita mengenal dari kecil mengunyah 32 kali, tapi kalau menurut BP mengunyah 40 kali. Memang agak berpikir panjang ya, dengan mengunyah 40 kali.
32 kali aja udah susah, apalagi 40 kali. Jadi kadang-kadang saya mencoba kalau kalau makan bareng rasanya nggak etis ya. Jadi kalau saya makan di rumah itu saya penuhkan mulut, sakunya pelan-pelan, pelan-pelan. Kemudian masukkan lagi itunya pelan-pelan, pelan-pelan. Ternyata bisa loh 40 kali. Karena secara teorinya pada gerakan rahang ke 20 kali, pada saat itulah enzim amilase namanya baru keluar. Dan itu enzim yang sangat berguna untuk pencernaan. Itu mengenai pola makan. Yang ketiga adalah pola olah nafas dan olah gerak yang tepat. Jadi di dalam kita melakukan BEP, tiga pola ini sebaiknya kita penuhi. Kemudian di dalam olah nafas dan olah gerak, di mana disampaikan berlatih secara rutin, kontinu, konsisten. Dilakukan 2 kali sehari dengan interval waktu 12 jam. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan jam berapa aja boleh. Yang penting dari berlatih pertama dengan berlatih kedua itu 12 jam. Dan dilakukan dengan gerakan yang pelan, lembut, mengalir, dan dihayati. Jadi saya melihat ternyata tidak mudah untuk melakukan gerakan sesuai yang dicontohkan oleh Hari Angga. Sering saya melihat seperti contohnya untuk tidak menunduk ke bawah. Itu sulit. Rata-rata pada saat gesek perut, nunduk ke bawah. Kemudian pada saat gesek perut itu ternyata juga sering saya lihat susah atau bagaimana teman-teman ada yang susah melakukannya. Karena padahal kita ketahui ibaratnya ini kan seperti pisau ya. Seperti pisau, kita gesek perut. Nah, kalau ini kita gesek begini, itu tidak akan sampai ke belakang. Sering saya melihat, jadi ketiaknya terbuka. Jadi, kalau kita gesek perut, jadi di bawah pusar, 2 jari di bawah pusar, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, baru kita tegak. Itu tidak akan melewati ke sini. Kemudian satu lagi, sering juga saya lihat pada saat tarik tangan ke belakang. Buang nafas. Jadi kan tarik tangan ke belakang, buang nafas. Jadi tangan ini berada selebar bahu dan setinggi bahu. Yang ditarik itu adalah bahu, bukan tangan. Jadi bahu yang ditarik. Jadi mungkin itu sedikit ya yang saya sampaikan yang dapat saya sampaikan pada Bapak Ibu pada pagi hari ini untuk mengingatkan saja dan juga untuk mengingatkan saya dalam berlatih BEP. Jadi kalau kita melakukan BEP itu secara rutin, kontinu, konsisten, kemudian gerakannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Hari Angga, kemudian dengan pola makan, kemudian diteruskan dengan pola positif, pola pikir positif,
insya Allah manfaatnya luar biasa dan insya Allah dapat membangkitkan tubuh kita untuk menyembuhkan diri sendiri. Mungkin itu aja Bapak Ibu pada referensi saya pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan pemanasan. Ini dari Pak Amir nih harus kelihatan lutut ya Pak Amir ya. Ya Bu, tutup supaya kelihatan. Kepala juga kelihatan, itu masih kepotong kepala tadi. Oh enggak, sudah. Bagus. Ya. Mari Bapak Ibu, kita mengawali dengan pemanasan. Dimulai dari 5 hitungan, 10, 15, sampai dengan 30 hitungan. 5 hitungan. 5 hitungan. Tarik. Lumpuhkan perut. Tunduk. Buang. 10 hitungan. Tarik. Tegak. Gembungkan perut. Tunduk. Mengajar di Arito 5. lurus tangan di rumah seberaha rumah Buang. 15 hitungan. Tarik. Tegak. Perut. Tunduk. 5. 10. Buang. 15 hitungan, 20 hitungan. Tarik. Tegak. Gembungkan perut, tunduk. 5. 10. Lima belas. Buang. 25 hitungan. Tarik. Tegak. Gembungkan perut, tunduk. 5. 10. 15. 20. Buang. Terakhir 30 hitungan. Tarik. Tegak. Gembungkan perut, tunduk. 5. 10. 15. 20. 25. 5 seri pertama. Siap. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1-2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1-3. Tarik.
Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, tunduk jauh. Tarik. Ambil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut.
Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5-2 tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Oh, kan namanya kan ada. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik buang, tarik buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terima kasih. 5 seri yang kedua. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 1-2 tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 1-3. Tarik. Tangan atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas. 2-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 2-2 tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 2-3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 3-1. Tarik.
gesek bro, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Tiga, dua, tunduk jauh, tarik, awet kening, gesek bro, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Tiga, tarik, tangan kaku ke depan, bentur atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas. Empat, satu, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Empat, dua, duduk jauh, tarik, jauh kening, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Empat, tiga, tarik, tangan kaku ke depan, bentur atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas. Lima, satu, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Lima, dua, tunduk jauh, tarik, jauh kening, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Lima, tiga, tarik, tangan kaku ke depan, dari atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas. Tarik nafas 3 kali. Tarik. 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 Terima kasih. Seri yang ketiga. Tarik. Gesek putih.
Tarik tangan ke belakang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Balik terus. Geser terus. Geser puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tarik kaki ke depan. Ke atas kepala. Terus. 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 Dagu. Geser terus. Geser ke kiri. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Geser terus. Geser puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Balik terus. Geser terus. Geser puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Bentur ke atas kepala. Terus. Hidung. Terus. Dagu. Geser terus. Geser puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Geser terus. Geser puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Balik terus. Geser perut. Geser puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Bentur ke atas kepala. Hidung. Terus. Dagu. Geser perut. Geser puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1. Tarik. Geser terus. Geser puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh terus. Geser terus. Geser puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik.
Angkat kaki ke depan. Berdiri ke atas kepala. Tutup hidung. Perut. Dagu. Berfokus. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Tinggal satu. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 52. Duduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 53. Tarik. Tangan kaki ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Satu-satu. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. Satu, dua. Tunduk jauh. Air kening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, tunduk jauh. Tarik. Jawa kening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Angkat ke depan. Kepala. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas.
1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2. Tunduk jauh. Tarik. Lawan sini. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Untuk atas kepala. Turun. Lagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2. Tunduk jauh. Lawan sini. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Atas kepala. Baru. Baru. Lagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2. Tunduk jauh. Tarik. Bawa sini. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Untuk atas kepala. Baru. Lagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Nafas 3 kali. Tarik buang, tarik buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Seri kelima. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2, tutup jauh. Tarik. Jauhin rekening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang.
1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek hidung. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh di kuning. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh di rekening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh di rekening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2. Tutup jauh. Tarik. Jauh di rekening.
Gesek perut. Gesek pipi. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Kita tutup nafas sekali. Tarik, buang, tarik, buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Lagi tarik. Buang. Terima kasih. Satu-satu, tarik. Terus, gesek. Tarik tangan ke belakang, buang. Terus ini, gesek terus. Gesek terus. Tarik tangan ke belakang, buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur di atas kepala. Terus. Dagu. Gesek terus. Gesek pipi. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 1. Tarik. Pipi. Tarik tangan ke belakang. Gesek terus. Tarik ke belakang. 2, 3. Tarik. Dengan kaku ke depan. Lentur di atas kepala. Terus. Gesek terus. Gesek terus. Tarik tangan ke belakang. Buang. Tarik. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. Kedua. Lagi. Gesek terus. Gesek terus. Tarik tangan ke belakang. Tiga. Tarik. Lentur di atas kepala. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 1. Tarik.
Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Empat dua. Tunduk jauh. Tarik. Coba kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Empat tiga. Tarik. Tangan ke depan. Tentu di atas kepala. Terus. Duduk. Terus. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 5-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Tunduk. Tarik kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. 4-3. Baik. Tangan kaki ke depan. Bentur di atas. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. Baik. Terima kasih Bapak Ibu para peserta latber pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut dengan berbagai acara penutup, terlebih dahulu mari kita bersama-sama memanjatkan doa penutup kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kami persilahkan Uni Adlina untuk memimpinnya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah latihan kita pagi ini berjalan dengan lancar. Semoga latihan kita pagi ini meningkatkan kesehatan kita sehingga kita terhindar dari penyakit. Dan marilah kita berdoa. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Uni Adlina. Sebelum bubar semua, mari kita mau ngambil foto bersama. Pak Burhan, kami persilakan. Jangan pergi dulu. Ayo Pak Burhan, silakan. Ayo kita foto bersama. Ayo. Ada 2 halaman. Halaman 1. Bu Epi 1, 2, 3. Halaman 1. Pindah ke halaman 2. Halaman 1 siap-siap untuk jalan-jalan. Bentar, iya sudah sampai ke WA. Sekarang halaman 2. Ya. Lapor Halaman 2. Nanti dulu lapor, nanti dulu foto dulu, langsung foto Pak. Dulu punya. 1, 2, 3. Oke. Tadi Udah. setia 25 Pak. Terima kasih Uniat, itu banyak laporan, dicatat ya Uniat ya. Ya, terima kasih. Mari kita Maaf lahir ucapkan. batin Pak dari ceria pengurus
semua pengunjung sini, Pak. Ya, Mohon maaf lahir batin. ya, sama-sama. Terima kasih. Uniat, silakan dilanjutkan dengan ucapan terima kasih kepada para pemandu dan silakan Uniat. Ya, Pak. Maaf Pak Amir, tadi mulainya duluan, jadi selesainya juga duluan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting bisa. Ya, Ya, sehat Ikut. ya, lahir batin. Silakan Niat. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemandu. Yang pertama, Ibu Asli Dewita dari Pokel 1. Yang kedua, Bapak Bert Rizal dari EPPU Riau. Yang ketiga, Ibu Neti Permanawati dari Pokel 9. Terima kasih. Ibu Tuti Sani dari Samamoka. Ibu Utami dari Pokel 8. Dan Bapak Alfian Sani dari Samamoka. Terima kasih Bapak dan Ibu pemandunya. Dan co-host pagi ini kepada Bu Epi, Ibu Nining, Bapak Amiruddin, Bapak Burhan, dan Bapak Pratomo. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita persingkat acara kita ini dengan kita serahkan acara ini. Sebelum kita tutup, kita berdua mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila tadi terjadi kekurang lancaran acara kita. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Pajo yang akan menjelaskan menyusun selanjutnya. Iya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan 30 seri dengan lancar, tidak ada halangan yang berarti, dan tadi didahului dengan apa yang pernah dijanjikan ya. Ya, ada informasi-informasi lebih lanjut dan mungkin dengan waktu yang singkat, tapi paling tidak kita semakin memperoleh wawasan tentang hal-hal apa yang pernah kita bahas bersama-sama dari Prof. Waluyo tadi. Dan terima kasih juga kepada seluruh yang terlibat pada kesempatan pagi hari ini, baik pemandu, ya, host, co-host, dan terutama juga seluruh peserta. Dan pada kesempatan ini mungkin ya, khusus untuk kami berdua, mungkin besok kami mohon izin, ya, sampai dengan puasa mungkin ya. Puasa hari apa ya? Selasa. Kalau nggak Senin, Selasa, Pak. Senin, Selasa ya. Mudah-mudahan masih sempat bertemu Pasti sebelum satu puasa. Ramadan, Pak. Ya, namun tidak berkelebihan kalau kita nyicil ya. Mohon maaf lahir batin ya bagi teman-teman yang Muslim. Selamat untuk menyongsong ya bulan suci Ramadan, yang semoga kita semua akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita saling memaafkan apabila ada hal yang kurang berkenan selama ini. Insya Allah kita memasuki bulan Ramadan dengan suasana dan kesiapan lahir maupun batin, sehingga kita mampu beribadah secara paripurna dan secara lengkap, baik rukun, ya, syarat maupun hal-hal yang disunahkan pada bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Karena Allah menjanjikan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan ibadah-ibadah di luar bulan suci Ramadan. Dan untuk itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan itu. Dan kami mohon izin, beberapa hari kami punya tradisi yang sudah sejak kecil, yaitu berziarah kepada nenek moyang kami, khususnya kepada orang tua kami di Solo Kemeringet banget gitu ya, Solo, Klaten pun masih Kemeringet, kira-kira 12 kilo dari Klaten. Alias Bayat. Alias Bayat. Alias Bayat. Dan kami janjian dengan Pak Mulyadi, ya, mudah-mudahan bisa ketemu di kampung kami. Pak Mulyadi adalah
eh, tokoh Pormi di Kabupaten Klaten yang beliau berdomisili di Cawas, itu adalah kecamatan tetangga kami di Mbayat. Dan beliau kemarin dengan 4 peserta dari Klaten mengikuti TOT di Sulu, dan kami sering berkomunikasi dan janjian akan bertemu di Bayat. Sehingga insya Allah mudah-mudahan BIP akan masuk desa. Di Jawa sudah berkembang, Pak. Di Jawa sudah berkembang, tinggal kami mudah-mudahan Pak Mulyadi berkenan untuk mengembangkan di Bayat. Di apa yang dicanangkan Pak Iriangga, dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja, dalam situasi kondisi apa saja, kita senantiasa ber-MUKB. Baik, terima kasih. Tadi telah di-refresh, dan refreshnya cukup praktis sekali, dan itu diulang-ulang. Namanya refresh ya memang harus diulang-ulang supaya fresh terus gitu ya. Dan mudah-mudahan kita juga ingatkan tadi 2 poin terutama ya, kalau kita bicara masalah makan minum itu ternyata tidak lengkap kalau makan makanan yang sehat tapi dengan cara yang tidak benar. Dari tambahan itu dengan cara yang benar, yaitu membuat makanan itu menjadi lembut, selembut sampai dengan diameter 0,015 mili ya, 0,15 mili, dan itu hanya akan bisa dicapai katanya harus dikunyah kalau menurut hiromisinya itu antara 30 sampai 7 kalau nggak salah. Tapi Pak Iriangga mengambil angka 40 yang di dalam logo itu ditulis sebagai 39. Ini yang perlu diingat-ingatkan, di samping makanan sehat atau gizi seimbang, tapi dengan cara yang benar. Karena kalau tidak dengan cara yang benar, kalau sekedar dikunyah kanan kiri 1 kali, 2 kali, 5 kali mungkin tidak optimal gitu ya. Dan yang kedua diingatkan juga untuk olah nafas, olah geraknya itu ada dilakukan secara rutin, kontinu dan konsisten. Syukur bisa 30 seri, setidak-tidaknya interval 12 jam itu dipenuhi lah. Entah itu 5 seri, 15 seri, 10 seri, tapi diupayakan interval 12 jam itu. Karena Pak Iriangga memang memberikan judgement bahwa karena pesertanya mayoritas ada para senior, ya kalau tidak boleh disebut sebagai lansia, karena nanti saya diprotes lagi oleh Pak Burhan ya, karena saya sekali lansia, ya tidak boleh menggunakan kata lansia, namun rata-rata kita itu sudah berpenyakitan. Senior, Pak. Ya, senior itu sudah berpenyakitan, dan penyakit-penyakit yang bukan penyakit menular. Artinya penyakit yang bersifat degeneratif itu, maka sangat dianjurkan untuk 2 kali sehari. Karena kalau kondisi sudah masih muda itu tidak perlu harus 2 kali sehari, ataupun 1 hari sekali. Dan sebenarnya untuk maintenance sebenarnya cukup itu. Namun kita ambil angka aman aja lah. Ada safety factor yang cukup tinggi, sehingga kita lakukan 2 kali sehari. Syukur 30 seri. Gitu. Saya kira itu refreshnya, dan terima kasih. Dan selamat berpuasa. Dan ada yang ulang tahun nggak ya hari ini? Ayo siapa ayo? Siapa yang ulang tahun? Siapa yang ulang tahun? Ya. Mau ini Pak Padio, saya mau minta mohon untuk bisa mendoakan untuk Pak Solihin GP yang baru meninggal. Bekas gubernur dulu Pak, bekas Kodam, temennya Pak Iwan. Pak Solihin GP dulu Pak Solihin gubernur. GP sudah wafat. Usia 90. Tadi malam jam 3. Sekarang dikebumikannya di Cikutra, Taman Pahlawan. Ya. Terima kasih Bu Dewi. Mohon doanya di semua. Kita semua mengenal Pak Solihin GP dulu
Gubernur Jawa Barat. Jadi Dan Panglima Kodam juga, Pak. Panglima Kodam dulu baru gubernur. di Panglima Kodam dan kemudian gubernur, dan kita mengenal Gubernur Solikin GP. Jawa Barat itu gubernurnya adalah Solikin GP, sedang yang lain-lain hanya penggantinya saja. Ya. Saya ini bahasa Madura. Dan beliau mungkin usia sudah 90 lebih mungkin ya. 97 kalau nggak salah ya. 97. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini terima kasih Bu Dewi. Jadi mari kita bersama-sama menengadahkan tangan kita dan menundukkan kepala kita, memohon kepada Allah SWT agar Bapak almarhum Bapak Solikin GP diampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan-Nya, dan diterima segala amal ibadahnya dan amal Islamnya, dan ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keluarga yang sedang berduka cita diberikan ketabahan, keikhlasan, dan juga kesabaran. Jadi kita bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, dan berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih. Terima kasih. Ya, nah, saya kira itu. Dan sebelum saya serahkan kembali ke tuan rumah, adakah yang ulang tahun? Karena dulu pasangan saya ini, Siapa namanya? Ada pasangan saya ini namanya juga lupa ya, tapi ada Bu Sulistiawati melihat catatan ulang tahun, tapi siapa tahu ada yang ulang tahun? Bu Sulistiawati. Oh, Bu. Tanggal 6 sekarang atau besok? Besok tanggal 6. Besok ya. Bu Dewi udah sibuk, udah jadi tanggal 15 Pak Asep Dahlan, tanggal 22 Maret Bu Dewi Hardi. Aduh, Bapak ingat. Terima kasih. Sudah diingatkan oleh Pak Pratomo, cuman sayangnya kalau memperingati ulang tahun itu tidak boleh di first court ya. Jadi harus tidak ada advance pada payment waktunya ya. Iya, nunggu waktu. Jadi kita tunggu aja tanggal mainnya, dan mohon diingatkan kembali nanti pada tanggal 6 Ibu Sulis, kemudian Besok Bu Sulis. Ya, besok Ibu Sulis dan seterusnya tadi. Asep tanggal 15. Ya, Pak Asep tanggal 15 dan Ibu Dewi Hati tanggal 22. Dewi udah di Jakarta kah? Udah apa? Tanggal 22 udah di Jakarta. Belum, Bu. Masih di Virginia. Iya, saya kira itu aja, dan saya kembalikan kepada tuan rumah. Dan hari ini kalau tidak salah pukul 11 ada acara ya di Cisarua. Sebenarnya kami juga mendapat undangan, namun kami terpaksa mohon izin karena besok kami harus kembali ke kampung halaman dulu ya. Jadi mondar-mandir kemarin saya menyesal tidak bisa ke Solo karena memang ada program-program yang sudah mendahului, dan kemudian alhamdulillah di luar prediksi ternyata 30 peserta kemarin yang rata-rata belum PI-Pers ya, baru dilatih beberapa kali, ternyata dapat mengikuti dengan cukup bagus sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Arif, dan itu merupakan sesuatu hal seperti yang peserta dari Banyumas Raya ya dan sekitar 6 orang itu pun kita latih secara virtual tiap malam. Jadi mudah-mudahan mereka bisa menjalani OJT dengan baik, dan kami juga menyediakan diri untuk digunakan sebagai arena untuk para peserta OJTers yang luar biasa dari Solo, karena disponsori dan dibiayai oleh Kormida Jawa Tengah. Dan mudah-mudahan ini akan menular ke Kormida DIY, karena Prof Gun
akan coba melobi dan mendorong Formida DIY akan mengikuti jejak Jawa Tengah dan terutama Jawa Timur kita berharap juga melakukan hal yang sama. Sehingga langkah-langkah kalau Prof. Gun masih sangat optimis dan saya juga ikut mengamini satu saat memang PIP itu adalah hanya satu, ya satu guru satu ilmu. Ya oleh karena itu Prof. Gun semakin menggebu-gebu untuk mengajak domba-domba yang belum sadar Tersesat. kembali ke kandang yang tepat. Tersesat. Baik, saya kira itu aja. Saya kembalikan kepada tuan rumah, Ibu Terima kasih Pak Padilla Padil. dan Pak Mir, monggo. Terima kasih Pak Padil. Ada sesuatu yang kami sampaikan, masih 5-6 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Mohon informasi kira-kira hari pertama yang libur PEP itu hari apa? Dan hari Ramadan selanjutnya tidak libur kan ya? Ya seperti biasa. Jadi oleh karena itu kita sepakat untuk yang kita liburkan itu hari pertama adalah mengikuti pemerintah. Oh ya. Jadi, karena mungkin Muhammadiyah sudah menetapkan hari, mudah-mudahan yang ditetapkan oleh teman-teman Muhammadiyah itu nanti sinkron dengan ditetapkan oleh pemerintah. Namun kita sepakat kita akan mengikuti hari resmi yang ditetapkan. Tanggal berapa Muhammadiyah, Pak? 11. Kita tanggal 11. Ya. Kita tunggu liburnya kapan? Pada saat sidang isbat pada hari Ahad malam Senin ada sidang isbat kalau dan nggak salah. kemudian untuk hari untuk puasa kita sepakat untuk kita undurkan setengah jam yaitu pada 7.30 ya, kita mulai. Dan nanti setelah selesai puasa kita kembali pukul 7 lagi. Ya. Terima kasih Pak Jo. Baik, terima kasih untuk semuanya. Uniat, penutup Uniat. Ya Pak, mari kita tutup dengan hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya.